Tin Yu saat ini berada di antara sadar dan tak sadar. Samar-samar dia melihat sesosok laki-laki tampan dengan pakaian perang lengkap yang tengah memandanginya. Wajah laki-laki itu sama persis dengan wajahnya sendiri. Ayah. Hanya itu yang terucap dari mulut Tin Yu. Akhirnya kau mengenaliku putraku. Ucap pemuda berpakaian perang lengkap itu. Setelah berkata seperti itu, pemuda berpakaian perang lengkap itu melanjutkan perkataannya. Putraku, rasa sakit yang ada di kepalamu semua itu merupakan efek dari penyatuan energi di tubuhmu dengan mata langit yang telah kuberikan padamu. Aku juga telah menyertakan api inti surgawi, teknik meracik dan membuat pil, serta sebuah pedang yang memang telah dipersiapkan gurumu Naga Giok yang diambil dari tulang inti Raja Naga Giok yang berada di dalam tubuhnya. Semua itu dilakukannya karena rasa sayang yang tulus padamu yang telah dianggap sebagai putranya sendiri. Saat ini pedang giok hitam itu tengah berada di dalam alam batinmu. Aku ingin kau memberi nama pedang itu Sang Penguasa Malam sama halnya dengan julukan gurumu Naga Giok sewaktu dia berada di alam nirwana. Semua itu untuk mengenang keberadaan gurumu yang telah banyak berjasa padamu. Putraku, pelajarilah semua teknik yang telah kuberikan padamu di saat kau masih di dalam kandungan ibumu. Jadilah kau pemuda yang tangguh, dan mempunyai prinsip hidup. Ayah tak akan pernah bisa menemuimu lagi, karena ayah hanyalah sebuah roh yang telah sirna. Ucap sosok pemuda berkarisma yang tak lain adalah Jenderal Perang Tertinggi Langit, Yan Lan. Setelah berkata seperti itu, sosok pemuda yang berada di hadapan Tin Yu pun hilang. Ayah! Teriak Tin Yu yang merasakan kerinduannya terhadap sang ayah belumlah tuntas. Tak terasa air matanya pun perlahan-lahan menetes di pipi karena Tin Yu begitu sangat kehilangan sosok sang ayah, yang sedari kecil tak pernah dijumpainya. Ayah! Aku akan mengingat selalu pesan darimu. Dan aku akan memberikan sanksi berat pada orang-orang yang telah bersekongkol untuk menggulingkan kekaisaran Giok. Sehingga aku harus kehilangan kasih sayang seorang ibu yang telah melahirkanku. Ucap Tin Yu. Dengan semangat berapi-api, Tin Yu segera duduk bersila dan mulai melakukan meditasi untuk menyatukan dirinya dengan mata langit. Yaitu sebuah teknik kuat yang sangat melegenda pemberian dari sang ayah. Asteris. Sementara itu di tempat nun jauh di sana, setelah mengantarkan Putri Yanci ke Istana Giok, Feng Yu kembali ke klan Zi. Dari pertemuan mereka berdua, baik Feng Yu maupun Putri Yanci sama-sama telah menaruh hati dan berjanji akan bertemu kembali di Kekaisaran Phoenix untuk menyaksikan pertarungan yang akan terjadi antara putra mahkota Kekaisaran Glory dengan Tin Yu. Setibanya di klan Zi, Feng Yu telah disambut oleh Tetua Wo Chu yang merupakan guru sekaligus ayah angkatnya. Di sebuah ruang yang hanya ada mereka berdua, Tetua Wo Chu meminta Feng Yu agar pergi bersamanya menuju ke Akademi Jiangnan untuk memperdalam kultivasinya. Feng, aku ingin kau ikut denganku ke Akademi Jiangnan untuk berlatih. Di sana terdapat danau uap yang sangat bagus dalam meningkatkan kultivasimu ke ranah tingkat selanjutnya. Di sana juga terdapat menara 8 tingkat yang dapat membantumu dalam memperkuat teknik tipe air yang kau dalami. Ucap Tetua Wo Chu. Guru, aku pasti akan ikut denganmu. Karena kemampuanku dalam meningkatkan kultivasi ke ranah selanjutnya masih kurang dan masih memerlukan bimbingan darimu. Jawab Feng Yu. Terlihat Tetua Wo Chu mengelus-elus jenggot putihnya yang panjang, sambil berkata, Fenger, karena kau telah lelah akibat perjalanan jauh dari Kekaisaran Phoenix, maka aku ingin kau beristirahat terlebih dahulu.
karena besok pagi kita akan berangkat menuju ke Akademi Jiangnan, ucapnya. Baik guru. Aku akan memulihkan kondisi tubuhku malam ini. Dan besok pagi aku akan ikut denganmu menuju ke Akademi Jiangnan. Pagi hari di Klanzi, tampak tetua Wu Chu telah memasuki kereta kuda bersama dengan muridnya Feng Yu. Tak berselang lama, kereta kuda itu pun pergi dari Klanzi menuju ke Akademi Jiangnan. Sesampainya di sana, Tin Yu melihat betapa megahnya akademi yang didirikan oleh Kaisar Huangzu. Para murid yang berada di sana juga sangatlah banyak. Wajar saja jika Akademi Jiangnan merupakan akademi terbaik dari beberapa akademi yang ada. Selain didukung oleh para guru-guru yang telah mempunyai nama di benua permata hijau, para murid juga didukung dengan banyaknya sumber daya yang dipasok oleh kekaisaran guna meningkatkan kemampuan para murid. Saat memasuki ruangan yang merupakan tempat penerimaan murid jenius dan berbakat, Feng Yu secara tak sengaja bertemu dengan gadis bercadar yang tak asing baginya. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu sebelumnya. Tapi di mana? Batin Feng Yu. Feng Yu kemudian mengingat-ingat kembali di mana dia bertemu dengan wanita bercadar, yang saat ini tengah menatap ke arahnya dengan tajam. Aku ingat sekarang. Bukankah dia merupakan wanita yang bertarung dengan Tin Yu sebelumnya? Wanita yang selalu dipanggil Nona Gemuk oleh adikku. Ternyata dia juga ikut mendaftar sebagai murid di Akademi Jiangnan. Batin Feng Yu sambil tertawa kecil. Tak ada bedanya dengan Xin Yin. Dia sangat terkejut melihat pemuda yang dahulu pernah dilihatnya, yang begitu sangat akrab dengan Tin Yu. Pemuda itu. Aku yakin pasti dia. Pemuda yang pernah bersama Tin Yu. Kalau aku tak salah dengar pemuda itu memanggil Tin Yu dengan sebutan adik. Dan sebaliknya Tin Yu memanggilnya dengan sebutan kakak. Aku tak menyangka akan bertemu dengannya di akademi ini, tapi mengapa dia tertawa saat melihat ke arahku? Jangan-jangan dia juga akan meledekku dengan panggilan Nona Gemuk. Dan jika itu sampai terjadi maka aku tak akan segan-segan untuk mematahkan tulang-tulang yang berada di tubuhmu. Batin Xin Yin. Dari hasil pemilihan murid jenius yang mendaftar di Akademi Jiangnan, terdapat 50 murid jenius yang telah masuk ke dalam kategori murid yang akan dipilih oleh Akademi. Dan dari 50 murid jenius yang ada, akan dipilih 10 murid yang bakal dilatih khusus oleh para petinggi Akademi Jiangnan, yang nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi antar benua. Hal itu terjadi karena adanya undangan dari Raja Zheng Bilang kepada Kaisar Huangzu, yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antar akademi di suatu negeri, maka saya Raja Zheng Bilang dari Kerajaan Cahaya Nirwana akan mengadakan kompetisi bela diri antar akademi di seluruh benua yang nantinya akan diselenggarakan di Kerajaan Cahaya Nirwana. Semua itu bertujuan untuk melihat kemampuan para kultivator muda suatu negeri yang diwakili oleh suatu akademi, yang nantinya akan menjadi perbandingan para kultivator muda agar mereka semua akan semakin giat berlatih dalam menghadapi kompetisi bela diri antar benua berikutnya. Bersambung.